Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jumpa lagi bersama saya Pendeta Sylvia Memuaya. Saat ini kita akan merenungkan bersama pembacaan firman Tuhan untuk boleh memberkati semua jemaat sekalian. Sebelum membaca firman Tuhan dalam Alkitab, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, bermohon pimpinan dan tuntunanmu dalam firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Biarlah hamba-Mu boleh mengajar dalam ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan, memperkatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan jemaat, bahkan dalam kehidupan pribadi hamba. Dan biarlah Tuhan juga menolong semua pendengar boleh diberkati lewat perenungan di saat ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, demi Kristus Tuhan kami berdoa dan kami memohon ampunan dosa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab dalam Ester pasalnya yang keempat, Ester 4 ayat 1 sampai 17. Di bawah perikop usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Begini bunyi firman Tuhan. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian, supaya dipakaikan kepada Mordekai, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hata, salah seorang sida-sida raja, yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hata mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hata supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula, Hata disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hata dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hata memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira, karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku.
Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentu sebelumnya kita perlu tahu mengapa orang Yahudi ada di bawah pemerintahan Ahasweros, Raja Persia. Sehingga bacaan ini akan dengan mudah kita pahami. Yang pertama yang perlu kita ketahui ialah orang Israel yang kemudian hari disebut juga dengan bangsa Yahudi. Yahudi sebenarnya pertama kali disebut dalam Esra 4 ayatnya yang ke-12 sebagai sindiran. Sindiran dari orang-orang Persia, orang-orang Erek, orang Babel, serta orang-orang Susan, yaitu orang-orang Elam kepada Israel sebagai bangsa yang membangun kembali tembok Yerusalem yang awalnya sudah dihancurkan oleh bangsa Babel sebelum pada akhirnya mereka terbuang ke sana. Jadi istilah Yahudi sebenarnya adalah sindiran kepada Israel yang membangun kembali tembok Yerusalem dan membangun kembali bait suci. Nah, orang Yahudi ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan dikatakan Raja Ahasweros. Ahasweros sebenarnya adalah raja dari Persia. Ahasweros adalah anak dari Raja Darius I, Raja Persia. Ibunya bernama Atosa. Kakeknya Ahasweros ialah Koresi Agung. Dialah raja di Raja Iran. Dialah yang dicatat dalam Esra pasal 1 ayat 1 yang menyuruh bangsa Yahudi pulang dari pembuangan di Babel untuk membangun kembali rumah Allah yang sudah dihancurkan sebelumnya oleh kerajaan Babel. Mengapa Kores Agung sepertinya lebih berkuasa dari Babel? Karena dirinya memang adalah raja di raja waktu itu. Sehingga surat perintahnya pun harus diindahkan oleh semua bangsa-bangsa termasuk Babel. Lalu mengapa Ester dan bangsanya masih ada di Persia waktu itu dalam pemerintahan Persia? Padahal kan di zaman kakeknya Ahasweros yaitu Kores, mereka sudah diizinkan pulang. Nah, catatan ini yang penting untuk kita ketahui. Jadi saudara-saudara, alasan mereka masih di sana sekalipun bukan lagi sebagai orang terbuang ialah karena mereka memang sudah mengambil keputusan untuk tetap tinggal saja dan tidak pulang ke Yerusalem. Dan secara pemerintahan mereka memang masih berada di bawah pemerintahan Persia. Jadi baik mereka yang pulang ke Yerusalem maupun mereka yang tetap tinggal di sana. Karena apa? Karena di zaman itu Persia merupakan pemegang kendali dunia di masanya. Namun memang kehadiran Yahudi di kerajaan Persia waktu itu sepertinya tidak terlalu diindahkan oleh beberapa orang asli Persia. Salah satunya Haman. Itu bisa kita baca dalam Ester pasal 3 ayat 8. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasweros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka. Sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Mengapa Haman sampai berbicara begitu? Karena memang dia membenci Mordekai. Dan mungkin dia menyelidiki Mordekai adalah keturunan bangsa Yahudi. Dia membenci Mordekai yang tidak mengindahkan perintah raja untuk menghormati dia. Ester pasal 3 ayat 2. Sampai-sampai bangsa Mordekai pun dibencinya hanya karena supaya dilaksanakan pembinasaan terhadap bangsa itu. Supaya Mordekai pun serta-merta akan turut dibinasakan. Hal inilah yang dicatat dalam ayat 1 dari pasal 4 bacaan kita ini yang membuat Mordekai mengoyakkan pakaiannya. Ia memakai kain kabung dan abu lalu berjalan di tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih.
sebagai tanda perkabungan karena raja menyetujui permintaan Haman itu dengan memberikan otoritas cincin meterai untuk mensahkan surat perintah itu dengan tak berpikir panjang saat memberikan cincin meterai itu. Cincin meterai raja di zaman itu adalah otoritas tertinggi pengesahan keputusan kerajaan. Dan oleh pengesahan itulah Mordekai berkabung bersama seluruh orang Yahudi di masa itu. Dan dalam perkabungan itu Mordekai pun memasuki pintu gerbang istana raja. Entah apa hukumannya, tapi yang pasti itu tidak bisa dilakukan di masa itu sebenarnya. Tindakan itu pun terjadi di hampir tiap-tiap daerah. Mereka berkabung, disertai puasa dan ratap tangis. Kain kabung dan abu dikatakan dibentangkan sebagai lapik tidur. Lapik tidur itu maksudnya alas tempat tidur. Peristiwa melolong-lolongnya Mordekai ini diberitahukan oleh dayang-dayang dan sida-sida Ester kepadanya. Entah seperti apa kronologis ceritanya, tapi yang pasti waktu dia melakukan keresahan di depan pintu gerbang istana raja, orang tahu dan menceritakan itu kepada sida-sida dayang-dayang Ester. Ester menjadi risau waktu mendengar itu. Dia mengirimkan pakaian karena memang tindakan Mordekai ini dapat berakibat fatal bagi dirinya sendiri. Namun pakaian itu pun tidak diterima Mordekai. Maka Hatta selaku sida-sida raja yang melayani Ester, dipanggil Ester untuk menanyakan. Disuruh menanyakan kepada Mordekai apa yang menjadi penyebab hal itu. Dan diceritakanlah kepadanya bahwa ternyata Haman menjanjikan perak sebagai ganti pembinasaan orang Yahudi. Dan Mordekai juga menunjukkan salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan oleh Haman untuk memunahkan mereka. Dan Mordekai meminta agar Ratu Ester memohon kepada raja perihal karunia untuk membela bangsa di hadapan Baginda, agar supaya mereka bisa melakukan perlawanan terhadap pemusnahan kaum Yahudi berdasarkan undang-undang yang sudah terlanjur disebarkan itu. Karena memang undang-undang di zaman itu, kalau sudah dapat sah cincin meterai raja, itu tidak dapat ditarik kembali. Dan itu sudah disebarluaskan, sehingga tidak mungkin surat itu kemudian dibatalkan. Berbeda dengan surat-surat di masa kita sekarang, bisa dilakukan tindakan atau tinjauan kembali. Di zaman itu tidak. Nah, saudara-saudara, setelah Ester mengetahui hal itu, dia pun menyuruh Hatta menyampaikan hal yang sangat tidak mungkin. Karena barang siapa, menurut Ester dan semua orang juga tahu, barang siapa menghadap raja, siapapun dia, kalau tidak dipanggil, hanya akan berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Dan hanya kepada siapa raja mengulurkan tongkat emaslah yang akan tetap hidup. Menurut Ester, sudah 30 hari ini, dia tidak pernah dipanggil menghadap raja lagi. Dan ketika itu disampaikan kepada Mordekai, nada sinis justru diucapkannya dengan berkata bahwa pertama, Ester jangan mengira akan tetap dalam istana, lalu akan terluput. Kedua, Ester pun jangan mengira bahwa dengan berdiam diri saja, dia akan terluput bersama keluarganya yang ada di dalam istana. Saya pikir nada sinis ini sangat mendukakan Ester. Bayangkan saja, sudah dapat informasi pemusnahan bangsanya, masih juga mendengar ungkapan sinis dari orang yang telah membesarkannya, yaitu Mordekai. Maka akhirnya apa yang disuruhkan Ester untuk kemudian disampaikan kepada Mordekai, Ester menyuruh agar semua orang Yahudi yang ada di Susan berpuasa untuknya, tidak makan dan minum 3 hari lamanya. Dan hal itu pun dilakukannya bersama juga dengan dayang-dayangnya. Harapan Ester agar dia dapat menghadap raja dan tentu dapat menyampaikan maksudnya itu. Tetapi tentu dia tahu ada risiko besar yang akan ditanggungnya. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Akhirnya Mordekai pun melakukan tepat seperti yang disuruhkan Ester kepadanya. Menarik membaca bagian ini. Suatu peristiwa besar harus dihadapi oleh seorang diri.
Ester sebagai seorang perempuan. Perempuan biasa yang dipakai Allah dalam rencana penyelamatannya bagi kaum Yahudi. Sebab bisa saudara-saudara bayangkan, kalau saja Ester acuh tak acuh dengan keadaan atau mengurung diri dalam istana dengan berpikir asal diam-diam saja dalam istana ia akan tetap terus aman, maka Ester justru membuktikan keberaniannya, tetapi tentu juga dalam ketakutannya. Siapa yang tidak akan takut kalau sementara diperhadapkan dengan hukuman mati karena terpaksa melawan undang-undang kerajaan? Tetapi Ester berbeda. Sekarang, apa pesan firman untuk kita semua? Pertama, ayat 1-3. Jangan sampai hidup kita menimbulkan perkabungan bagi orang lain, menimbulkan ratap tangis dan air mata bagi orang lain. Apalagi alasannya seringkali kurang berdasar. Sama seperti Haman, hanya karena Mordekai tidak menghormati dia merasa tersinggung, maka dimanfaatkannya lah posisi tertingginya dalam kerajaan untuk menjadi alat perangnya dalam memerangi Mordekai bersama bangsanya Mordekai, yaitu Yahudi. Jangan sampai kebencianmu pada seseorang, apalagi hanya atas dasar dan alasan-alasan yang kurang jelas, hanya karena kau merasa tersinggung, hanya karena kau merasa tidak dihormati, hanya karena kau merasa dilangkahi, hanya karena kau merasa tidak dihargai, bisa membawamu pada tindakan-tindakan yang tidak benar, apalagi anarkis. Jangan sampai kau membuat orang lain berada dalam situasi berkabung dengan memakai otoritasmu sebagai orang yang lebih kuat darinya untuk membinasakan dia. Ingatlah, masih ada Allah yang menerawang sampai kedalaman hatimu, dan dia pasti akan membela perkara orang-orang yang lemah. Sekalipun kau punya kuasa memunahkan ekonomi orang lain, kau punya otoritas mengatur hidup orang lain, mungkin gaji orang lain, dan kau merasa berkuasa atas penghidupan orang lain, jangan lupa masih ada kuasa di atas kuasamu yang bisa jadi menunggang balikan segala rancangan jahatmu yang kau atur sedemikian rupa untuk diberlakukan pada orang lain. Jangan membuat orang lain berkabung hanya karena dendammu, hanya karena bencimu, hanya karena kebencian, ketersinggunganmu atas sikap orang lain yang mungkin salah kau nilai. Sama seperti Haman, mungkin dia salah menilai Mordekai dengan sikapnya, sebab belum tentu maksud hatinya jahat padamu, karena bisa jadi kamu yang jahat padanya. Bisa jadi kamu yang sombong atas dirimu sendiri sampai-sampai orang benci. Sama seperti Haman. Haman menyombongkan dirinya, maka Mordekai tidak suka. Pesan kedua, ayat 4. Saat kau tahu kesusahan orang lain, belajarlah memiliki rasa risau atas beban yang sedang dirasakannya. Dan milikilah kepedulian atas apa yang sementara dialaminya itu, dengan cara kau berikan apa yang sedang menjadi kebutuhannya. Jangan menjadi gembira atas kesusahan orang lain, ataupun malah beria-ria kalau musuh kita dibinasakan Allah. Itu bacaan minggu yang lalu. Sebab sekalipun dia musuhmu atau orang fasik yang sementara menanggung hukumannya, tetapi kamu pun bisa dipandang bersalah oleh Tuhan karena beria-ria atas penghukuman yang sedang dialami orang jahat siapapun dia itu. Belajarlah terbeban dengan beban orang lain yang mungkin sementara dialaminya. Marahi dirimu kalau kau mulai senang dengan kejatuhan orang lain. Sejahat apapun dia, ingat kamu pun sama-sama jahat dengan dia. Hanya memang
jahatmu beda dengan jahatnya dia. Mungkin dia pembunuh, kamu tidak membunuh, tapi kamu menipu. Mungkin dia mencuri, kamu tidak mencuri, tapi kamu masih suka iri. Mungkin dia pengacau, kamu tidak mengacau, tapi kamu sombong. Dia bawa-bawa jimat, kamu tidak bawa-bawa jimat, tapi kamu sangat mengandalkan kekuatanmu sendiri, pengalamanmu, kesuksesanmu, dan apapun yang sering kamu andalkan dalam hidupmu. Terus apa bedanya? Maka marahi dirimu kalau kau tak punya sama-sama rasa itu, tak punya rasa risau dan peduli atas derita orang lain. Malah mungkin kamu beria-ria atas susahnya orang lain. Pesan yang ketiga, ayat 5-9. Dalam melihat situasi yang dihadapi orang lain, jangan terlalu cepat memandang seseorang bersalah, ataupun kamu terlalu cepat memberikan penilaian terhadap sesuatu yang duduk perkaranya pun kamu tidak tahu. Maka klarifikasi menjadi penting. Tanyakan apa yang menjadi keluhan seseorang terhadap situasi yang sedang dihadapinya. Jangan terlalu cepat menilai, apalagi menghakimi sesuatu dengan terlalu ringan. Kumpulkan data dan fakta, indikator-indikator pemicu apa yang menyebabkan situasi itu terjadi. Cari tahu, jangan tidak mau cari tahu, lalu jadi sok tahu. Maka bertanya untuk konfirmasi menjadi penting. Sebagai ratu, Esther tak mungkin mengambil tindakan sendiri, karena tahu mereka punya aturan kerajaan. Sebelumnya dia sempat bertanya kepada Mordekai apa yang sedang terjadi. Dan setelah itu dia pun menjelaskan dengan jujur situasi yang sedang dialami. Esther punya dayang-dayang, dan dia mengutus dayang-dayangnya untuk memperkatakan situasi yang sedang dialami. Kalau kita tidak seperti Esther ya, kita tidak punya dayang-dayang untuk disuruh-suruh. Tapi paling tidak, tindakan mengumpulkan informasi yang dilakukan Esther ini perlu kita contohi. Karena memang orang zaman ini seringkali terlalu cepat menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan apa yang didengar atau hanya dari apa yang sementara dilihat. Maka penting kita mengumpulkan banyak informasi dan menganalisanya satu demi satu, lalu mulai memberi sedikit kesimpulan. Tapi tentu kita perlu menganalisa kembali, baru kita mengambil kesimpulan akhir. Itu yang jauh lebih baik. Pesan lainnya ialah, jadilah Mordekai yang berani mengambil risiko untuk bisa menyampaikan pesan itu, berharap Esther akan menerima pesan itu. Jadilah seperti Mordekai yang terus terang menceritakan segala yang dialaminya, bukan untuk mengumbar kebaikan, tapi untuk memperjelas persoalan yang sementara terjadi. Saudara-saudara tidak perlu takut saat kamu terus terang menceritakan segala yang sementara terjadi. Kebenaran perlu ditegakkan, bukan untuk membela diri, tapi karena memang kebenaran harus disampaikan supaya ada keadilan. Memang ada saat kamu harus berdiam diri karena kebenaranmu tak perlu diperjuangkan bila pada akhirnya itu jadi persoalan, apalagi hanya untuk kepentinganmu, apalagi hanya untuk hal-hal yang sepele. Tapi ada saat pula kamu tak boleh diam. Kamu harus klarifikasi. Kamu harus menceritakan duduk perkaranya supaya kebenaran dimunculkan ke permukaan dan akan nyatalah fakta yang sebenarnya. Apalagi saat kamu sedang membela perkara orang lain. Ingat, kasih minus hukum itu liar. Jangan dengan alasan kasih kau diamkan kesalahan. Apalagi itu kesalahan besar yang perlu diperbaiki. Kecuali
itu memang hanya persoalan sepele. Tak perlu terlalu kau keras menegakkannya. Pesan yang keempat, ayat 10 sampai 14. Seringkali memang keterus-terangan kita dalam menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi membuat hati orang terluka. Malah kita sering dituduh tidak mau peduli dan lain-lain. Misalnya, saat kamu menolong orang lain dalam hal meminjamkan uangmu, lalu sebenarnya kamu memang sudah tidak punya sepeser pun. Lalu kamu jujur. Bisa jadi jujurmu itu akan dianggap dusta. Atau malah kamu akan dianggap tidak mau menolong atau tidak mau peduli. Tapi tak mengapa. Reaksi orang dalam menilai kita kan tak selalu harus sama seperti apa yang jadi maunya kita untuk dinilai mereka. Yang penting adalah kamu sudah jujur dengan keadaan dan kenyataan. Itu Esther. Dia menceritakan dengan jujur. Akan sangat sulit untuk menemui raja saat-saat itu. Dari sisi Mordekai, mari kita belajar bahwa di banyak saat kita memang ada pada saat yang sulit. Malah kita sepertinya sangat terhimpit. Tapi jangan sampai situasi terhimpit dalam hidup ini membuat kita juga jadi sulit dalam bertindak. Apalagi salah dalam menilai orang lain. Dalam menjadi salah. Orang yang sebenarnya sedang mengatakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kita menilainya dengan salah. Situasi yang sulit jangan sampai membuat kita jadi jahat. Pesan kelima, ayat 15-17. Marilah kita bertindak sebagai seorang Esther. Esther tak menjadi marah hanya karena Mordekai yang sudah dengan mudah berbicara dengan begitu sinis kepadanya. Tetapi dia dengan bijaksana berpikir, dengan kepala jernih, lalu memutuskan agar mereka turut berpuasa untuk dia. Dan puasa dalam konteks masa itu tak hanya puasa makan dan minum saja. Namun saya percaya pasti berada juga dalam tindakan berdoa. Esther memutuskan untuk mengambil tindakan yang besar dalam hidupnya. Tindakan besar yang mungkin bisa membawa dia pada kematian. Karena memang hanya orang yang dipanggil raja yang boleh menghadap raja. Dan sudah 30 hari ini dia tak pernah lagi dipanggil. Harapan kecil Esther adalah raja mau mengulurkan tongkat emasnya kepadanya. Dan harapan itu pun sangat-sangat kecil. Tetapi Esther percaya dengan kuasa yang jauh lebih tinggi dari kuasa Raja Ahasweros, yaitu kuasa Tuhan. Sekalipun sepanjang kitab Esther nama Tuhan tidak disebutkan, tapi kuasa itu jauh lebih tinggi dari kuasa Raja Ahasweros. Pesan selanjutnya ialah, tindakan Esther ini adalah tindakan yang penuh resiko. Tapi toh, meski sudah tahu resikonya, dia tetap mau melakukannya. Ucapnya, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Apa pesannya? Esther adalah sosok yang mau jadi korban. Esther mau mengorbankan apapun. Bahkan jikalaupun dia mati, hanya demi membela bangsanya. Hanya demi kelangsungan hidup banyak orang. Bagaimana dengan saudara dan saya? Maukah kita berkorban demi hidup banyak orang? Ataukah kita mengorbankan banyak orang demi kepentingan kita atau kelompok kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Apa yang kau korbankan demi hidup banyak orang? Hitung uangmu. Kalau uangmu tak pernah kau korbankan demi kelangsungan hidup banyak orang, mungkin kau korbankan hanya demi kelangsungan keluargamu, kelangsungan dirimu sendiri, hanya demi kesenanganmu dan kepentinganmu. Hidup Esther masih lebih baik dari hidupmu. Kamu sudah mengenal Kristus. Esther di masa itu belum. Masa kualitas pengorbanan Esther yang mirip Kristus
masih lebih baik darimu yang sudah mengenal Kristus. Hitung waktumu. Kalau kau membuang-buang waktu dengan sia-sia, makan tidur, pengkhotbah bilang, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Malas-malas jutu hidup. Belajarlah dari Esther. Waktu hidupnya tidak terbuang sia-sia hanya untuk foya-foya. Hitung kualitas hatimu, kualitas hidupmu. Kalau kamu masih membuang waktu dengan percuma untuk urus-urus bagaimana orang memperlakukanmu, bagaimana kamu nanti baik kalau dia baik, bagaimana kamu merancang sesuatu yang besar untuk menghancurkan hidup orang lain, atau kamu memanfaatkan posisi jabatanmu untuk memunahkan orang lain atau malah keluarganya juga. Mungkin kamu sekonco dengan Haman, bukan mirip dengan Kristus. Kamu perlu belajar dari Mordekai dalam mengambil tindakan nekat memakai kain kabung di depan gerbang istana raja, yang resikonya bisa jadi hukuman mati, hanya demi berjumpa dengan Esther untuk menyampaikan maksudnya. Tetapi kamu pun harus lebih berani lagi, bukan hanya seperti Mordekai, tapi harus lebih sama seperti Esther, menantang maut dan mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan lewat doa dan puasa bersama umatnya. Karena terlalu percaya bahwa sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, aku akan masuk menghadap raja. Nah, saudara-saudara, sekarang soal doa dan puasa. Dengan membaca bagian kitab Esther ini, apakah doa dan puasa serta-merta menjadi sesuatu yang harus dilakukan saat meminta sesuatu? Apakah menjadi salah kalau kita berdoa tanpa berpuasa? Atau apakah nanti berpuasa baru Tuhan bisa menjawab doa? Mari kita perhatikan bersama. Pertama, ingat, Esther berpuasa bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk kepentingan bangsanya. Dia tahu tindakan yang dia lakukannya ini melawan undang-undang. Lalu mengapa dia sampai sangat berani dan rela untuk bahkan pun jika harus mati dan menjadi korban? Alkitab mencatat bahwa Esther melakukan tindakan itu semata-mata adalah untuk menyelamatkan kaum Yahudi. Ingat, tujuan Esther adalah bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi demi menyelamatkan kaum Yahudi. Jadi berpuasa tidak boleh digeneralisir secara umum, sehingga orang bisa pendek berpikir. Berarti kalau minta pada Tuhan supaya dikabulkan, orang mesti puasa. Ada banyak kasus dan kesaksian mengungkapkan bahwa sudah 3 hari dia puasa. Misalnya untuk kesembuhan anaknya, kesembuhan orang tuanya, kesembuhan keluarganya, atau sesuatu yang sedang dia doakan. Tapi mengapa Tuhan tak menjawab? Malah tidak memberi kesembuhan, malah mati. Malah tidak memberikan jawaban atas yang diharapkan, malah hidup semakin sulit. Saudaraku, tak semua orang dijawab menurut kehendaknya. Sekalipun kau berpuasa, banyak orang salah kaprah soal puasa dan berpikir kalau puasa pasti akan dijawab Tuhan. Padahal ada ayat yang bilang doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi bukan doa dan puasa orang benar. Ada juga ayat yang bilang doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Jadi bukan doa dan puasa. Nah sekarang, apakah salah kalau kita berpuasa kalau saja ada permintaan kepada Tuhan? Saya rasa saudara-saudara tidak salah kalau berpuasa. Tetapi menjadi salah kalau saudara berpikir dengan berpuasa Tuhan pasti mengabulkan menurut apa yang menjadi maumu. Saudara menjadi salah kalau berpikir puasa dapat meluluhkan keputusan final yang ditetapkan Allah.
saudara menjadi salah kalau berpikir bahwa dengan berpuasa, saudara bisa mengatur Tuhan menurut apa yang menjadi mau dan kehendak-Mu. Maka bagaimana seharusnya kita menempatkan diri dan memahami bacaan kita ini? Pertama, baca dengan baik-baik saudaraku. Saat Ester berpuasa bersama dayang-dayangnya dan seluruh kaum Yahudi, saat dia memerintahkan mereka untuk berpuasa 3 hari 3 malam di Susan, Ester tidak meminta sesuatu untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kelangsungan hidup bangsanya. Maka sekarang, bandingkan dengan apa yang kau minta. Jikalau kau minta sesuatu hanya untuk kepentinganmu, kepentingan keluargamu atau kelompok kecilmu saja, apalagi hanya untuk memuaskan hawa nafsumu, tinjau kembali puasamu itu dan evaluasi doamu. Sebab ada juga ayat yang bilang begini, Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi sekalipun kamu berpuasa dan tetap berdoa juga, Tuhan takkan memberikannya. Karena mungkin isi doamu memang adalah melulu untuk memuaskan hawa nafsumu. Lalu apakah serta-merta kita tak bisa mendoakan dan berpuasa untuk anak kita atau keluarga kita? Bisa. Saudara bisa mendoakan dan berpuasa bagi siapa yang ingin kau doakan, termasuk dirimu sendiri. Tapi tanyakan dirimu, apakah Ester berpuasa untuk sembuh dirinya, anaknya, atau keluarga intinya? Tidak, saudara. Ester berpuasa dan menyuruh kaumnya berpuasa untuk kepentingan Yahudi, bangsanya. Kedua, saat Ester berpuasa, apakah Ester tahu bahwa dengan berpuasa dia pasti hidup dan tidak mati? Tidak, dia tidak tahu. Ester berpuasa bukan dengan keyakinan bahwa dengan puasa dia pasti selamat dari undang-undang itu. Tetapi ketakutan tetap ada dalam dirinya. Karena dia sempat berpikir, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Beda ya dengan versi kita sekarang. Versi kita kan kalau kau ucapkan dengan yakin, kau pasti sembuh, kau pasti sembuh. Nyatanya tidak juga semua sembuh. Malah justru beberapa mati. Lalu orang pun mulai berbahasa begini. Kalau dia mati, nah itu kan sembuh versinya Tuhan. Sembuh dari segala sakit. Padahal waktu berdoa dan berpuasa di awal-awal bahasanya kan lain. Percaya saudaraku, kamu pasti sembuh. Ini aneh kan? Maka pesan penting dalam kalimat yang diucapkan Ester ini ialah, kalau saudara-saudara berdoa dan bermohon atas sebuah permintaan kepada Tuhan, jangan berpikir jalan berpuasa pasti akan membuat doamu terkabul. Karena apa? Karena sekalipun Ester berpuasa, Ester pun tahu segala kuasa ada dalam kendali Allah, bukan pada kuasa dari berpuasa. Sekarang, lalu apakah saudara dan saya tidak boleh berpuasa? Boleh. Tapi ingat, kuasa bukan ada pada kuasa, tapi kuasa ada pada Allah pemilik kuasa. Dan kalaupun kau berpuasa lalu dikabulkan, itu bukan karena puasamu berkuasa. Allah yang berbelas kasihan mengabulkan puasamu. Sebab kalau nanti puasa makan dan minum baru dijawab Tuhan, bagaimana dengan orang yang sudah sekarat di rumah sakit? Bagi mereka yang sudah koma, tapi mungkin rohnya mungkin sementara berdoa pada Allah. Apakah roh bisa berpuasa makan dan minum? Atau bagaimana dengan mereka yang di limit waktu hampir-hampir saja celaka atau hampir mati, lalu berdoa pada Tuhan? Apakah nanti dia puasa dan minum baru doa dijawab? Kan itu tinggal limit waktu. Misalnya
saat saudara-saudara hampir ditabrak mobil. Kau berdoa pada Tuhan, dan Tuhan menolongmu. Apakah sempat kau berpuasa saat berdoa pada Tuhan itu? Kan tidak, saudaraku. Saya rasa juga begitu. Alkitab bilang doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 2 ayat 16b. Tapi bisakah saudara-saudara berdoa sambil puasa? Bisa. Tapi lihat puasamu untuk kepentingan apa? Pentingkah atau tidak? Untuk dirimu sendiri atau untuk banyak orang? Dan lihat juga permintaanmu itu benar atau tidak. Sebab walaupun demi keberlangsungan hidup banyak orang, tapi kalau kau minta periode depan Presiden Z yang jadi, Presiden X tidak jadi, itu kan permintaan yang tidak benar. Harusnya kau doakan, puasakan bangsa ini supaya tidak saling berkelahi, tidak saling baku bunuh hanya karena beda warna, beda calon. Jadi puasa boleh atau tidak? Boleh. Tapi ingat, apa tujuanmu berpuasa? Kalau hanya untuk gagah-gagahan diri demi kerohanian supaya diketahui banyak orang, sebenarnya kamu sudah melawan perintah Tuhan. Kan Tuhan bilang, kalau puasa, ndak usah kasih-kasih tahu orang. Kalaupun di zaman Esther, dia suruh kasih tahu, karena dorang dia suruh berpuasa. Bukan sekedar kasih tahu bahwa dia ada puasa, iya kan? Lalu, setelah tujuanmu sudah benar, periksa lagi konten yang terkandung dari puasamu. Menuntutkah atau berserah diri pada Tuhan? Kalau kau berserah diri, pasti kau mirip Esther. Mengambil keputusan untuk berpuasa, tapi pun tahu, tak berarti dia akan terluput dari hukuman mati. Kalau kau puasa dengan berpikiran bahwa dengan puasa doamu pasti terkabul, saya bisa pastikan itu belum tentu terkabul. Coba kau tanya pada keluarga-keluarga yang pernah merasakan saat-saat kritis anggota keluarganya hampir mati, lalu mereka berpuasa. Tapi setelah puasa ternyata keluarganya malah dipanggil Tuhan. Tanyakan pada mereka, apakah puasa pasti bisa membuat doamu terkabul sesuai permintaan? Tidak semua terkabul, saudaraku. Tapi mengapa Esther berpuasa? Karena dengan berpuasa, Esther belajar melepaskan diri. Esther belajar berserah diri dalam ketiadaan, dalam keputusasaan, dalam kerisauan, dalam ketakutan. Esther berpuasa makan dan minum supaya bisa menghadap raja. Mengapa? Karena dengan berpuasa, makan dan minum, Esther sedang mencoba mengosongkan diri untuk bisa melawan undang-undang kerajaan demi keberlangsungan hidup bangsanya. Sekalipun dia tahu, kalaupun aku mati, biarlah aku mati. Puasa akan menolongmu untuk bisa belajar mengosongkan diri saat kau berada dalam kehampaan, untuk bisa melangkah dan mengambil setiap keputusan terbesar di dalam kehidupanmu. Dan dengan itu, kau akan dimampukan Allah untuk menghadapi kemungkinan apapun yang bisa kau temui di hadapan. Dan bukannya memaksakan apa yang jadi maunya dirimu untuk jadi maunya Tuhanmu. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Belajar dari kitab Esther ini, biarlah kami mau selalu berserah diri pada Tuhan. Kami sering menghadapi orang-orang yang tidak menyukai kehadiran kami atau membenci kami karena alasan-alasan yang kurang tepat. Biarlah kami boleh mengambil tindakan yang benar. Kami tidak melakukan perlawanan hanya untuk membela diri, tapi kami selalu memohon Tuhan tuntun dan tolong kami. Beri kami bijaksana dalam hal yang seharusnya kami lakoni, termasuk ketika dalam situasi yang terhimpit dan sulit. Berikanlah kami ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan untuk bijak dalam mengambil segala tindakan, tidak gegabah, dan pada akhirnya kami bisa menyelesaikan dan melewati segala persoalan bukan karena kami, tapi karena Tuhan yang menolong kami. Dan
dengan berpuasa. Kami mau belajar mengosongkan diri untuk berserah pada kehendak Sang Khalik. Dalam segala ketetapan-Mu, Kau berikan jawaban atas segala permintaan kami. Jangan biarkan kami sebagai gereja masa kini berpikir dengan berpuasa, doa kami pasti dijawab menurut kehendak kami. Karena tak semua orang menerima jawaban sesuai kehendaknya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Tuhan, Engkau dimuliakan selalu dalam kehidupan kami. Amin.